Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab tanmiyati ma'lumatil atfali wasyabab bil hiwaril hadif. Bab tanmiyah, mengembangkan maklumat anak-anak. Maklumat itu pola pikir, pengetahuan, wawasan dia. Jadi mengembangkan wawasan anak-anak, wasyabab, dan para pemuda, bil hiwaril hadif, dengan hiwar, dialog yang punya tujuan, punya arah. Di bab ini menjelaskan kepada kita semua tata cara mendidik anak-anak, yaitu dengan cara melakukan upaya untuk menggali sudut pandang atau cara berpikirnya dia. Anak-anak ini kadang dia itu punya ilmu, namun dikarenakan kurang dikembangkan, kurang digali potensinya tadi, akhirnya tidak terbiasa mikir. Di sini disebutkan kisah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas punya ilmu, punya wawasan. Diajaklah oleh Umar bin Khattab berdiskusi untuk mengembangkan pola pikir keilmuan Abdullah bin Abbas. Kita baca yang disebutkan dalam hadis ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyahi badrin. Dulu Umar menggabungkan aku, memasukkan aku ke rombongan tokoh sepuhnya veteran perang Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Jadi Abdullah bin Abbas ini masih muda, masih kecil, masih remaja. Diajak ngumpul bersama sesepuh orang-orang perang Badar. Ini adik-adik, nggak boleh, kalau di masjid nggak boleh. Duduknya rapi, duduk semuanya sini, duduk sini, duduk depan kalau sini, maju sini. Duduk. Itu juga yang di belakang itu. Sini. Ini sih kok duduk sini, dekat abinya. Ibrahim, duduk dekat abinya. Satu. Nah. Itu lagi. Duduk juga. Itu siapa? Lupa namanya, anaknya Kak Cepat. Sain. Nah, Sain sini. Sain, sini sudah. Sain, sini. Sain. Nah. Sain, nah dekat Pak D. Nah, jangan duduk dekat-dekatan, jangan dekat-dekat. Itu juga duduk sana. Nah,
Kalau nak melok kajian, jangan rame di masjid. Ya? Enggak apa-apa. Rajin-rajin ke masjid, melok kajian, tapi tidak boleh berisik. Kita lanjutkan. Jadi Abdullah bin Abbas ini diajak oleh Abdullah bin Umar, diajak oleh Umar bin Khattab duduk-duduk barengan sama sepuh senior veteran perang Badar, orang yang pernah ikut tempur perang Badar. Faqala ba'dhum, tiba-tiba sebagian mereka ini yang sudah sepuh-sepuh ini tadi ngomong, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana walana abna'un mithluhu. Tahu artinya? Katanya yang tua-tua ini tadi, ibarat antum tadi ngomong, lima tudkhilu hadzal fata, kenapa ini dimasukkan, gabungkan sama-sama kita? Agak kesannya tidak bisa terima Pak dia. Itu apa ngajak dia masuk sini? Walana abna'un mithluhu, kita juga punya anak sama seperti dia. Tergambar? Jadi Umar bin Khattab ya mengajak Abdullah bin Abbas duduk bersama kakek-kakek sepuh-sepuh. Tahu-tahu dia ngomong, untuk apa ngajak anak kecil duduk-duduk sama kita? Kita juga punya anak seumuran dia ini tadi. Faqal, lalu Umar bin Khattab mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Ya. Kata Umar, sesungguhnya dia, Abdullah bin Abbas ini, termasuk orang yang telah kalian ketahui. Ya. Maksudnya orang yang sudah kalian kenal, kalian tahu tentang kualitas dia. Qala fada'ahum dzata yaumin wa da'ani ma'ahum. Lalu kata Abdullah bin Abbas, Umar pun mengajak mereka, ngundang mereka, dan aku pun diundang duduk-duduk bersama mereka lagi. Qala, kata Abdullah bin Abbas, wa ma ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum minni. Kata Abdullah bin Abbas, dan tidaklah aku diperlihatkan pada saat itu dengan tujuan Umar bin Khattab mengundang aku, melainkan supaya Umar ingin memperlihatkan kepada mereka tentang diriku. Maknanya kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku diundang ya pada waktu itu, melainkan cuma sekedar ingin menampakkan kemampuanku di hadapan mereka. Faqala, lalu Umar mengatakan, ma taqulun fi idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana menurut kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan engkau melihat umat manusia masuk berbondong-bondong di dalam agama Allah ini, sampai selesai hatta khatamas surah, sampai Umar bin Khattab menyelesaikan bacaan surat. Maknanya Umar ngomong, ngetes yang sesepuh-sepuh tadi kan, menurut antum ya, gimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, kira-kira apa sih maksud ayat ini, maksud surat ini tadi? Faqala ba'dhum, lalu sebagian mereka ada yang menjawab, umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Sebagian ada yang jawab, surat itu maksudnya kita itu diperintah untuk memuji Allah, minta ampun kepada Allah tatkala kita dapat kemenangan, tatkala kita ditolong dan dapat kemenangan. Kan ayat kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, istighfarlah, innahu kana tawwaban. Jadi katanya sebagian mereka, ini ayat maksudnya agar kita banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak memuji Allah tatkala kita sudah ditolong oleh Allah dan telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka ada yang menimpali, la nadri aw lam yaqul ba'dhum syai'an. Ada lagi yang ngomong la nadri, enggak tahu maksudnya apa, enggak tahu. Atau ada lagi yang diam, enggak menjawab, enggak ngomong sama sekali. Ya. Ditanya satu, jawab. Yang satu diam. Ya. Yang satu ngomong, enggak tahu apa. Faqala li, lalu Umar bin Khattab berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, lalu Umar bin Khattab berkata kepadaku, ya Ibnu Abbas, akadza taqulu, wahai Ibnu Abbas, apakah seperti ini pendapatmu? Tadi kan ada yang ngomong, menjawab, ayat ini maksudnya kita itu diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar tatkala kita ditolong oleh Allah, tatkala kita dimenangkan dalam peperangan. Kata Ibnu Abbas, tidak seperti ini pemahamanku. Qala fama taqulu, lalu Umar bin Khattab mengatakan, fama taqul, kalau begitu bagaimana menurutmu, apa pendapatmu? Qultu, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillah SAW, justru ayat ini, surat ini maksudnya adalah ajalnya Rasul. A'lamahullahu lahu, ayat ini ya, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, ini surat maksudnya dekatnya ajal Rasul yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fathu Mekah, yaitu kemenangan. Al-Fathu di situ maknanya apa? Fathu Mekah. Fadzaka alamatu ajalika, maka itu adalah tanda ajalmu. Maknanya apabila telah datang kemenangan Allah, telah datang pertolongan dari Allah, wal fathu, dan telah datang juga ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaban, maka hendaklah engkau banyak-banyak memuji Allah, beristighfarlah. Innahu kana tawwaban, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Jadi ayat idza jaa nasrullahi wal fathu itu maknanya ajalnya Rasul sudah dekat. Qala Umar, kata Umar bin Khattab, ma a'lamu minha illa ma ta'lamu, aku tidak mengetahui dari surat ini tadi melainkan sebagaimana yang engkau ketahui juga. Maknanya apa yang ku ketahui tentang surat ini juga sama seperti yang engkau ketahui tentang surat ini. Berarti pendapat Umar bin Khattab sama dengan pendapat Abdullah bin Abbas. Difahami? Kita baca keterangan di sini. At-Ta'liq, keterangan. Umar rajulun azim, Umar adalah laki-laki yang mulia. Hasanut tarbiyah, bagus tarbiyah, pendidikannya. Wa min asalibihi, dan diantara metode pendidikannya Umar bin Khattab, an-niqash, adalah diskusi, dialog. Wal hiwar, percakapan. Wat tasji', nyemangati. Itu metode dakwanya Umar bin Khattab. Lihat di sini, metode Umar ngajak anak-anaknya dalam mendidik dengan cara apa? Dengan cara diajak diskusi.
Wal hiwar yanmi al ma'lumat wa yuzakki al aqlah. Yang namanya hiwar, diskusi, ini bisa mengembangkan wawasan, maklumat. Diajak diskusi, itu memang bagus untuk anak-anak ya. Wa yuzakki al aql, dan buat cerdas akal. Diajak berpola pikir. Makanya kalau pemuda itu tadi, kalau diajak pola pikir yang baik, dia baik. Tergantung dosennya. Kalau dia anak-anak mahasiswa itu tadi diajak pola pikirnya, tergantung dosennya. Dosennya punya pemikiran teroris, bisa dijadikan sama dia teroris. Ya enggak? Dosennya dulunya ketika zamannya kuliah, dosennya hobi demo. Ya enggak? Bisa dia gerakkan mahasiswa tadi untuk berdemo juga. Tapi kalau dosennya ahli ibadah, apalagi orang yang udah kenal dengan sunnah, kenal dengan perkara yang hak, mahasiswa pun akan diajak sama dia ibadah, dikembangkan. Di sini disebutkan yuzaki al-aqal, mencerdaskan akal. Karena dilatih mikir. Makanya kalau katanya orang sih, anak-anak IPA itu cerdas, katanya, karena banyak mikir. Katanya seperti itu. Ya mungkin kalau dari sisi ilmu duniawi mungkin iya. Tapi untuk ilmu agama itu tidak butuh IPA-IPAhan, IPS-IPSan. Syarat utama harus bersih hati. Ada orang cerdas ininya kotor, mantul, tidak akan masuk. Ya, belajar agama itu bukan masalah IPA, IPS, cerdas ini, tapi ini dulu bersih. Hatinya bersih, tinggalkan dulu dosa, banyak-banyak taubat, niat ikhlas, baru masuk. Kalau ininya kotor hatinya, walaupun akalnya cerdas, itu mantul, tidak masuk, susah. Kita dulu menjumpai orang-orang yang kawan-kawan dulu yang ya maklumlah dari sekolah umum, kadang-kadang cerdas dia, cuman karena maklum dari lingkungan luar, ya belum tersaring jiwa ini tadi, butuh lama. Kadang sempat ada yang dulu pernah cerita, saya itu kalau sekolah dulu juara, ranking 1 terus, belajar agama ini susah sekali memahaminya tadi. Permasalahannya ilmu agama itu bukan bisa diserap dengan akal, tapi diserap dengan hati. Hati itu menampungnya tadi. Akal itu cuma, jadi walaupun akalnya nangkap, kalau hatinya tidak bisa nampung, mantul dia, tidak bisa bersarang. Itu permasalahannya. Makanya para ulama menyebutkan berkaitan dengan cara mendapatkan ilmu, di antara kiatnya adalah tathhirul qalbi, membersihkan hati. Nah, bersihkan hati tadi maksudnya ya meninggalkan, dia ikhlas, meninggalkan seluruh dosa-dosa yang ada, punya tekad bulat. Dengan memperbanyak ibadah, lama-lama hati tadi bersih. Kemudian di sini disebutkan wa yashamu fi bina'i syakhsiyatil fardi wat tifl, dan juga hiwar ya, bisa memberikan saham di dalam membangun kepribadian seseorang dan anak-anak ya, diajak diskusi tadi, itu bisa berperan andil dalam membentuk apa? Syakhsiyatul fardi, kepribadian seseorang dan juga anak-anak. Dilatih untuk diskusi, tukar pendapat, tukar pikiran. Perlu anak-anak ya, tidak masalah, jangan dibentahkan. Kau pengalaman tidak kadim mengot bangunan tiang anu ini tadi. Diajak gimana menurut, bagus enggak nak ini nak, kalau bapak warnanya hijau ini kamar ini tadi. Menurut dia nanti mikir, kamar ini bagusnya
Sini kuning, Pak. Di sini hijau. Sini biru. Katanya tadi. Itu tadi kan. Nah, misalkan pola pikir dia sendiri. Nanti tanya, alasannya kenapa? Ah, kau pegawai nak warna pelangi, jelek rumah warna-warni itu kan. Itu kan udah dimentahkan duluan. Ditanya dulu alasannya kenapa. Biasanya anak-anak ya apa yang terbenak di dia kan. Mungkin dia karena di sekolah dibilang balon ada 5, merah muda, merah apa namanya? Merah kuning kelabu, itu tadi. Mungkin dia tergambar di benaknya dia. Itu tidak masalah. Makanya di sebagian buku ya, khususnya di buku yang zaman-zaman dahulu untuk pendidikan anak kadang dalam bentuk tanya jawab, hiwar. Jadi kalau di Arab ya, khususnya di Yaman, kita di Yaman, di Mesir juga, bahkan di Saudi Arabia juga sudah banyak. Di zaman-zaman sekarang buku-buku itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi bukan buku yang kita seperti dewasa ini kan, kitab-kitabnya kan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Jadi dikasih jawaban di situ, al jawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan intinya kan yang penting dia masuk kan, anak-anak tadi. Jadi dalam bentuk hiwar, pertanyaan. Itu manfaat. Kemudian juga hiwar tadi, diskusi dengan anak tadi, yusyabbi hajatahu an-nafsiyah wal aqliyah, bisa memuaskan kebutuhan jiwa dia dan akalnya dia. Kalau anak-anak diajak diskusi, ini bisa puas dia mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan. Contoh saja misalkan orang dewasa, kalau dia diajak diskusikan enak dia. Apa yang ada dia bisa ungkapkan. Coba lihat yang misalkan ada rapat, kita diajak pimpin rapat misalkan, rapat warga. Tahu-tahu Pak RT-nya sudah punya konsep. Kita mau usul tak bisa. Padahal disitulah ketika didiskusikan akan muncul ide-ide. Nah, gitu pun anak-anak. Kalau biasa diajak diskusi dia, maka akan terbentuk karakternya tadi, puas untuk mengungkapkan sesuatu. Kemudian di sini disebutkan wa ya'dilu sulukat tifl, atau wa yu'addilu sulukat tifli wa yuhassinu alaqatahu bil murabbi wal muallim, serta yu'addil, bisa meluruskan akhlak seorang anak dan juga bisa memperbaiki hubungan anak tadi terhadap pendidiknya dan juga terhadap pengajarnya. Kan diajak diskusi, jadi terbiasa, akhlaknya bagus, dia merasa dihargai. Faj'al laka ma'auladika nasiban minal hiwar al-hadi al-hadif, maka hendaklah engkau jadikan ada bagian, ada jatah bersama anak-anakmu untuk melakukan hiwar, diskusi yang tenang, al-hadif, yang punya tujuan. Jadi ada tujuan jelas, bukan diskusi ada diskusi ngelantur ya, sama anak diajak diskusi tapi canda-candaan. Itu tidak mengembangkan dia, pemikiran dia. Nanti besar dia bapaknya diajak candaan sama dia. Canda boleh, tapi yang istilahnya tuh ajak dia pola pikirnya. Intinya yang disebutkan dalam hadis ini, Islam memposisikan anak di antara bentuk tarbiyah, pendidikan adalah upaya untuk melakukan niqash wal hiwar ma'al atfal, supaya berkembang wawasan pola pikirnya tadi. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini adalah keutamaan Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas seorang yang masih muda
namun diajak oleh Umar bin Khattab duduk-duduk bersama para sesepuh dari kalangan sahabat. Ini keutamaan bagi Abdullah ibn Abbas. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya mereka para sahabat ada yang punya ilmu, ada yang tidak punya ilmu. Dalam artian apa? Bertingkat-tingkat. Ada yang punya ilmu A, ada yang punya ilmu B. Ada yang diketahui oleh sebagian sahabat yang lain, ada yang tidak diketahui oleh sebagian sahabat yang lain. Ini kan sahabat ini ditanya oleh Umar, bagaimana menurut kalian tentang surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath? Ada yang jawab, salah tadi kan jawabannya. Ada yang ngomong, la nadri, tidak tahu. Ada yang diam. Berarti kondisinya apa? Di kalangan sahabat pun bertingkat-tingkat keilmuan. Tidak semuanya rata berilmu. Intinya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya. Kalau di kalangan sahabat kondisinya seperti ini, maka orang yang datang di belakangan seperti para ulama yang belakangan juga sama. Ada diketahui oleh Imam Fulan, tidak diketahui oleh Imam Fulan. Apalagi kondisi kita yang di zaman sekarang ini tadi kan. Kemudian faedah yang berikutnya, dalam kisah ini memberikan faedah bahwasannya secara tabiat orang dewasa tidak suka obrolan mereka, majelis mereka dimasuki anak-anak. Ini kan obrolan orang dewasa, lagi duduk-duduk, masuk anak kecil. Katanya mereka, ngapain masukkan dia, ngajak dia ngumpul-ngumpul sama kita ini tadi? Kita juga punya anak. Nah, pada poin ini juga terdapat faedah dalam tarbiyah pendidikan. Ya. Hukum asal anak-anak jangan dimasukkan dalam obrolan orang dewasa illa lil hajah, kecuali memang ada hajat, kebutuhan. Ngumpul misalkan, bisa memungkinkan obrolan kita tadi ada hal-hal yang sifatnya privasi orang dewasa, tidak pantas untuk diserap sama anak-anak. Ya mana? Apalagi yang misalkan yang masalah anak-anak. Yang ini tadi ngomong orang-orang remaja, ini orang dewasa ya. Ternyata bapaknya tadi ngobrol sama kawan-kawannya, cerita mau poligami ini. Ada ustadz senior itu poligami, baguslah kita contoh. Kita kan ngefans sama ustadz itu. Apapun yang dia amalkan harus kita ikuti. Ustadz itu poligami, iya sih, bagus. Itu contoh yang baik untuk kita semua. Anak-anak ikut dengar, dia bahaya itu. Ya enggak? Nanti dia bilang, bapak mau poligami. Dia nanya, bu, poligami itu apa bu? Itu tadi. Kenapa nak itu tadi? Bapak bilang sama dia mau poligami, dia tadi. Sudah. Itu hal-hal yang kadang anak-anak tidak boleh ikut ya. Misalkan itu contoh. Ya. Anak-anak nyerap. Ya. Anak pernah pengalaman itu tadi yang anak-anak yang sering anak ajak sholat Jumat di sini tuh. Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, kunjung ke tempat ikhwan. Jadi sang bapak yang di rumah itu dia ngomong, ini rumah sudah kukasihkan sama anak rumah yang situ pak, sama juga dikasihkan juga. Jadi bapak ketik lagi rumah, ketik lagi, aku bagi galau. Balik ke rumah ngomong dia, mi kakek yang situ tadi, ladi paginya kalau hartanya katanya. Nah, istri nanya kan, ini
Siapa dari kunjung kemana tadi? Oh, kunjung sama Pak Asmuni itu tadi. Kan anak-anak nyerap. Ya, masih mending obrolan seperti ini. Kalau obrolan yang istilahnya yang obrolan kita sambil guyonan itu tadi kan ditangkap sama dia, oh, itu membahayakan. Itu hukum asalnya. Kenapa di sini sahabat mengatakan kenapa mau masukkan dia ini tadi? Kemudian juga terkadang ada hal-hal yang mungkin obrolan kita tadi serius, yang anak-anak tidak pantas ikut memikirkannya, nanti terbawa mental dia. Misalkan contoh, kita ngobrol ini urusan kerjaan, atau mungkin kita cerita lagi kawan-kawan di kantor, misalnya Mas Aziz yang ngumpul, misalkan anggaplah salah satu karyawan kita ini ada yang dimarahi bos, ya, dia cerita, ada anak kita, dia dengar, itu kan tidak bagus untuk anak-anak kan. Nah, seperti ini tadi. Kemudian udah azan belum? Belum. Bentar lagi. Semenit lagi. Nah, kemudian faedah terakhir yang disebutkan dalam hadis ini adalah cerdasnya Umar bin Khattab. Dari sisi mana? Dari sisi Umar bin Khattab juga memahami ayat ini tadi berkaitan dengan ajalnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan orang-orang yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai khalifah bukan orang yang kaleng-kaleng, memang orang yang cerdas, mampu menafsirkan ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai sini.